Selamat sore Pak, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Yala Neransani Nubais, NIM 1903030001, kelas B, Prodi Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai upacara adat Kure di Noemuti. Prosesi Paskah di Kampung Kote, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, disebut dengan nama Kure. Kure adalah istilah dalam bahasa Latin, yaitu berdoa sambil mengunjungi keluarga-keluarga yang pada zaman dahulu menerima agama Katolik yang digelar selama 5 hari, yakni sejak hari Rabu sampai hari Senin. Pemangku adat suku Noemuti, Raja Alex Joseph Antonio Costa, mengatakan ritual Kure sudah berlangsung lama dan tetap dilestarikan sampai saat ini. Kure itu adalah istilah dalam bahasa Latin, yaitu berdoa sambil mengunjungi keluarga-keluarga yang pada zaman dahulu menerima agama Katolik. Kata Costa yang merupakan keturunan kelima dari salah satu penyebar agama-agama Katolik di Pulau Timor. Berdoanya juga dilakukan secara singkat, dan mereka hanya meminta kekuatan Roh Kudus, Roh Allah dan nenek moyang mereka yang telah menerima datangnya agama Katolik. Dan budaya ini sudah berlangsung lama sejak datangnya Portugis di Noemuti. Saat Kote dikuasai Portugis, datang juga para imam Katolik Dominika yang kemudian memperkenalkan dan menyebarkan agama Katolik kepada penduduk setempat. Kure diawali dengan ritual pengosongan diri atau bonenekaf atau ritual trebelum. Salah satu peninggalan para imam Dominika ini adalah menempatkan patung-patung kudus dan benda-benda devosional pada rumah-rumah adat atau umem nasi di Kote. Penempatan benda-benda kudus pada rumah adat warga Kote itu pun diikuti dengan sebuah tradisi penumbuhan iman, doa bergilir dari satu rumah ke rumah adat Tuhan atau Ume Wisneno saat Tri Hari Suci Paskah. Penempatan benda-benda kudus pada rumah warga Kote itu pun diikuti dengan sebuah tradisi penumbuhan iman, doa bergilir dari satu rumah ke rumah adat Tuhan atau Ume Wisneno. Selamat siang Bapak dosen, perkenalkan nama saya Margareta Sofi, NIM 19030013. Jadi tradisi doa bergilir yang dilakukan pada malam Kamis dalam ritual pengosongan diri atau boneka atau ritual perebunan yang dilakukan pada hari Rabu sebelum hari suci. Jadi semua rumpun suku atau umat Islam berkumpul bersama-sama untuk berdoa, merenung, dan menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat atau yang biasa disebut dengan doa Sni'amul. Jadi untuk tradisi ini dilakukan, pengosongan diri ini dilakukan untuk sebelum memasuki Minggu Sengsara. Jadi tempat tinggal atau Ume Wisneno ini sebagai tempat awal melalui segala karya dan tempat kembali membawa suka dan duka juga harus dikosongkan dari roh jahat. Jadi prosesi ini sendiri cukup unik, yakni doa pengosongan diri yang dilakukan bersama-sama di gereja setempat pada pukul 17 WITA. Jadi utusan Ume Wisneno ini bersama umat lain berdoa bersama-sama di gereja dengan menyalakan 13 lilin. Jadi 13 lilin ini melambangkan lilin
melambangkan Yesus dan ke-12 rasulnya. Jadi lonceng gereja itu dibunyikan sebanyak 2 kali bersama-sama dengan bunyi lonceng yang ketiga. Jadi dalam gereja, umat-umat yang berada dalam gereja itu langsung bertepuk tangan. Nah, itu semua lampu-lampu rumah penduduk yang ada di Desa Nomuti itu semuanya dipadamkan. Salah seorang anak atau orang tua kemudian memanggil atau menyebut nama keluarga masing-masing. Jadi ritual ini dilakukan selama 5 menit. Setelah itu lonceng dibunyikan dan semua lampu yang ada mulai dinyalakan kembali. Hari suci ini dimulai dari ritual Tanum Isnena atau memandikan segala benda-benda suci yang dilaksanakan pada hari Kamis itu. Terima kasih dan selamat siang. Sebagaimana arti kata kure yang diserap dari kata Prancis yakni cour, yang artinya orang yang bertugas untuk menangani urusan pemeliharaan rohani umat beriman dalam wilayah tertentu. Inkulturasi setelah doa akan dibagikan buah-buahan sebagai tanda damai. Tanda syukur perang diganti dengan damai. Akhir dari perayaan kure yakni pada hari Senin atau istilah setempat disebut Paskah kedua. Pada prosesi ini, hiasan ume wisneno, buah-buahan, air, dan minyak yang dipakai untuk memandikan atau membersihkan patung dan benda-benda devosional dikumpulkan dan dibawa ke kali untuk dihanyutkan. Prosesi ini disebut tradisi Sefmau. Konon, makna dari tradisi Sefmau ini adalah meninggalkan kehidupan lama untuk menjalani kehidupan yang baru. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Peter Senginaga, NIM 1903-008, kelas B semester 3. Yang sebelah sini ya prosesi Tanum Isnena atau pemandian Yesus dimulai sejak pagi pukul 07 dengan 2 tusan tiap ume Wisnena didampingi satu amasat atau orang tua berkumpul di gereja dan berdoa untuk pengambilan air atau suatu air oleh pastor. Setelah itu mereka langsung berarak ke sungai untuk mengambil air dan mencari 2 batu pipi berukuran kecil yang akan dipakai untuk mengharuskan tebu sebagai alat pembersih benda-benda suci itu. Air sungai itu langsung dibawa kembali ke gereja untuk diberkati. Selanjutnya air dibawa pulang kembali ke rumah atau umum nasi untuk dipakai membersihkan benda-benda suci. Menjelang sekitar pukul 2 sampai pukul 4, tiap anggota rumpun suku umum nasi mengumpulkan dan mempersembahkan buah-buahan ke umum nasi masing-masing dan dilanjutkan dengan pengumpulan buah-buahan dan sirip pinang ke ume nasi yang memiliki kekerabatan. Terima kasih.